Sapa Hati bersama Gus Agus. Sahabat Dimas Diajeng yang berbahagia, yang dibenci Tuhan berikutnya adalah mengambil atau memakan hak harta orang lain dengan cara yang batil. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang artinya kurang lebih adalah, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Jalan yang batil itu adalah perbuatan atau jalan yang tidak dibenarkan di dalam aturan agama. Yang tidak dibenarkan juga pasti di dalam aturan-aturan pemerintahan kita. Di dalam bermasyarakat kita. Dengan cara menipu misalnya. Dengan cara berbohong kita mencari rezeki. Ngapusi orang. Kalau seorang pedagang misalnya mencurangi timbangan. Itu tidak agak benar. Merugikan orang lain. Artinya apa? Sesuatu yang batil itu pasti akan merugikan orang lain. Masalahnya di situ. Kan tanpa disadari ini banyak. Karena pengen untungnya lebih besar. Maka jalan curang pun dilakukan. Perkataan-perkataan dusta pun dilakukan. Yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu kalau kita yang sedang usaha, yang berusaha misalnya, yang berdagang. Lah kita sendiri yang misalnya sebagai seorang pekerja, seorang karyawan misalnya, karena ingin merasa lebih pendapatannya, barang-barang yang ada di kantor yang kelihatannya sepele, yang sudah tidak dipakai, yang sudah tidak digunakan, toko diambil, dijual misalnya, tanpa sepengetahuan perusahaan, tanpa sepengetahuan manajemen. Lah ini kan perbuatan yang batil. Kenapa? Sebetulnya ini kan semuanya adalah aset, harta. Apakah itu harta perusahaan atau harta lembaga atau harta orang lain. Kecuali kita sudah diberikan, kita terima, ya monggo. Itu beda lagi. Ini yang kadang-kadang banyak juga terjadi di masyarakat kita. Walaupun sebetulnya hatinya mengerti bahwa ini adalah perbuatan yang tak benar. Mencuri gitu ya. Tapi banyak yang melakukan. Menganggap bahwa orang popong ini karena di perusahaan sendiri. Ya, jangan begitu cara berpikirnya. Ya, kalau nggak ada izin, kalau tidak ada persetujuan dari yang punya, ya itu sama saja artinya mencuri. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang batil. Yang akan merugikan dirinya sendiri. Yang sering kita sampaikan. Dampaknya tidak hanya di dunia. Pasti di akhirat pun. Akan mendapat ancaman Tuhan. Dengan azab yang pedih.
Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia. Sering juga kita melihat atau mendengar orang yang karena ingin menguasai harta seseorang, menguasai milik orang lain, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Contoh yang paling mudah, seringlah kita dengar orang yang geser tanah, geser batas tanah, pekarangan. Wah, ini tindakan yang sangat serius loh. Hati-hati. Dalam agama ini salah satu tindakan yang betul-betul sangat diperhatikan karena dampaknya sangat luar biasa. Ya, dapat menimbulkan satu perpecahan, bisa menimbulkan pertengkaran. Ya. Karena biasanya hal yang seperti ini tuh nggak main-main. Kita mencuri tanah orang lain. Tanah tetangga misalnya, kita bertetanggaan dengan orang lain. Hanya dengan gara-gara batas karang atau batas tanah yang sebetulnya sudah tahu ini letaknya di sini. Dengan jalan curang, digusar geser. Sering kan mendengar seperti ini kita. Masya Allah. Kalau sampai terjadi hal yang seperti ini luar biasa ancamannya. Allah sangat murka, Allah sangat membenci. Apalagi kalau sampai karena orangnya itu serakah, ingin memiliki harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Akhirnya mencari-cari kebenaran. Atau bahkan mungkin sampai dibawa ke pengadilan, diperkarakan. Karena memang pinter dan lain sebagainya. Atau ada permainan. Sehingga akhirnya apa? Orang yang seharusnya itu sudah benar, akhirnya bisa disalahkan. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau menyampaikan, beliau bersabda, La ya'hudu ahadun sibram minal ardi bighairi haqqihi ila tawwakuhullahu ila sab'in arodina yaumal qiyamah. Yang artinya kurang lebih adalah tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. Ini jelas. Di dalam agama kita itu, urusan yang seperti ini tuh sangat diperhatikan sekali. Yang merupakan dosa besar. Apabila kita melakukan hal seperti itu, kenapa? Karena akan merugikan orang lain. Akan membuat orang itu menjadi saling bertengkar. Tetangga dengan tetangga akhirnya nggak akur. Oh, gara-gara sejengkal tanah loh. Apalagi sampai meteran. Oh, cuma sejengkal saja atau mungkin berapa senti saja itu jadi perkara kalau urusan tanah. Dalam agama jelas dilarang. Di dalam pemerintah kita pun jelas sangat dilarang, pada sama aja.
Orang-orang yang melakukan seperti ini bisa kena pasal 385 KUHP. Yang mana ancaman pidana penjara bisa sampai 4 tahun. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Maka ayolah. Semuanya itu sebetulnya bisa dimusyawarahkan. Dengan hati nurani yang jernih. Dengan akal pikiran kita yang sehat. Kalau terjadi perselisihan di antara kita untuk urusan-urusan yang seperti ini. Pada dasarnya, pada intinya adalah kita sebagai orang yang beragama. Orang yang merasa beriman. Jangan sekali-kali kita mempunyai sifat yang serakah, yang negatif. Yang membuat orang lain itu dirugikan. Karena kita pun sebetulnya sama saja. Nggak mau dirugikan oleh orang lain. Ingat, kalau kita ingin dimuliakan oleh orang lain, maka kita pun harus memuliakan orang lain. Kalau kita ingin dihormati orang lain, maka kita pun harus menghormati orang lain. Itu kan sebetulnya prinsip hidup yang sangat sederhana. Yang sebetulnya bisa kita lakukan semuanya. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang manusia itu mudah tergoda dengan berbagai macam keinginan atau nafsu amaroh yang pernah kita terangkan beberapa waktu lalu. Yang membuat manusia itu menjadi kurang baik. Baik di mata masyarakat itu sendiri maupun di mata agama. Kalau orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang batil. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.